Ya teman-teman, kali ini kita mau ngobrol dengan beberapa teman yang tergabung di tim pelatihnya Persekama Kabupaten Madiun. Itu adalah salah satu kelompok sepak bola. Nah, ini perkenalkan dulu, yang sebelah kiri saya adalah Mas Sas Sonohargo ya, di Facebooknya. Terus yang sebelah sana itu pelatihnya itu Mas Kaji Kobok di Facebooknya, tapi namanya Pak Slamet Kobok juga sama. Terus yang pojok asistennya siapa tadi? Mas Bai Arya. Oke, nah kali ini kita akan ngobrol dulu, santai saja Mas, jangan tegang-tegang. Ya. Tegangnya kok pas main baik gitu. Nah, ini sebetulnya saya mau tanya, Persekama itu berarti memang selama ini vakum karena pandemi aja itu ya? Ya, selamat. Monggo Mas Slamet dijelaskan aja. Persekama vakum karena pandemi, ya memang itu benar betul. Jadi kan Persekama itu kan anggaran dari pemerintah. Selama pandemi dialihkan untuk COVID, sehingga tidak ada anggaran untuk sepak bola. Persekama akhirnya vakum kegiatan sepak bola di Kabupaten Madiun. Tapi sebetulnya ini sebelumnya ini saya penasaran dari Mas Sas ini. Saya kenal beliau. Dulu tuh dodolnya sego goreng kambing ya toh. Terus saya tahu juga ternyata marketing di apa? Bank daerah kabupaten. Bank daerah kabupaten. Kok terus tiba-tiba jadi pelatih itu loh. Ya. Awal mulanya gimana sih kok terbentuk ini? Apa karena event ini aja? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya kan datangnya belakangan. Belakangan. Ya, betul. Yang datang yang pertama kali megang kan Mas Slamet sama gerbongnya. Tim ofisialnya Persekama itu dulunya kan awal mula kan memang disiapkan untuk tim itu untuk Porprov. Porprov. Nah, Pekan Olahraga Provinsi. Kabupaten sebenarnya udah terbentuk di situ. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu, kebetulan pelatih kipernya itu kan belum ada. Nah, berarti beliau ini pelatih kiper. ya, karena memang dulu saya basicnya juga pemain bola. Posisinya saya penjaga gawang. Iya. Saya dulu di junior, saya itu dulu di PSS Sleman. Oh. Ya, juniornya dulu tahun 97. Tahun 96, 97 saya itu di PSS Sleman. Kemudian ikut PON Jogja, tim pelajar Jogja. Mainnya dulu di Surabaya juga. Kemudian PON-nya itu dulu masih Prapon, saya Prapon di Jakarta. Kemudian pas senior saya ikut PSIM Yogyakarta. Ya, PSIM Yogyakarta sekarang Liga 1. Ya. Kemudian ya setelah saya merantau ke sini, ya baru kenal dengan teman-teman di sini. Akhirnya saya diajak bergabung untuk bersama-sama memajukan. Jadi memajukan, ya ibaratnya ngopeni lah. Ngopeni Persekama yang ya menurut saya dengan apa adanya. Ya meskipun dengan apa adanya ya kita sudah berkomitmen. Ibaratnya ya kita geluti ngetih lah. Kita wis lahir batin kita curahkan untuk Persekama. Ya, itu kok kisah awal mulanya. Kalau Mas Slamet ini jadi pemainnya Persekama ini berarti yang sekarang ini yang memang generasi baru, ataukah memang ada yang dari lama-lama masih ikut? Yang sekarang kebanyakan dari generasi baru yang belum punya pengalaman main di Liga 3. Terus waktu seleksi terakhir kemarin pemain-pemain lama banyak yang datang, akhirnya karena kita kebutuhan tim kita rekomendasikan untuk masuk tim. Kemungkinan berapa persen Mas dari pemain lama nih? 30%. Ya, itu kebanyakan yang usia senior. Usia berapa itu senior? Senior di atas 23. Oh, di atas. Ya, di atas 23. Terus kalau untuk yang pertandingan terakhir ini kan kelihatannya menang terus ya, yang Persekama ini ya. Itu ikut liga apa sih Mas? Liga 3 PSSI, tapi masih zona Jatim. Nanti diambil 8 tim ke nasional, nasional nanti diambil masuk
promosi ke Liga 2. Oh. Nah, untuk kesulitannya sendiri nih, ini kan ceritanya setelah pandemi ini kan banyak yang vakum 2 tahun. Mungkin latihannya juga jarang, mungkin. Saya nggak ngerti. Nah, kesulitannya apa sih untuk ngelatih sekarang ini? Ya kalau kesulitan sih sebenarnya karena faktor itu tadi, pandemi kan jadi banyak vakum kegiatan bolanya. Ya kita memang dengan persiapan yang terbatas, ya kita maksimalkan, kita kombinasikan antara fisik, taktik, strategi dan lain sebagainya itu kita dipadatkan jadi satu. Nah memang kendala yang paling sangat kerasa memang karena tidak adanya kompetisi itu. Jadi kita mau mencari pemain-pemain yang benar-benar kualitasnya benar-benar mumpuni itu ya memang agak kesulitan. Ya mungkin Mas Bai bisa nambahi kesulitannya. Cuma untuk yang sekarang itu peralatannya tidak terbatas. Latihan kita juga menyesuaikan peralatan yang ada. Untuk fisik mungkin kita sering beberapa kali berdiri training. Jadi itu latihan untuk fisik tahap awal bebannya untuk beban dirinya masing-masing. Jadi kita main timer, repetisi beberapa kali sama ditambah teknik sama taktik. Ini kalau berarti kan ini kan masih terbatas banget ya, terutama kalau pendanaan itu gimana? Saya kan ini kita ngomong awam aja ya. Sepak bola itu kan ternyata kalau kita lihat di televisi kan ada kayak manajer kepengurusan macam-macam lah. Kalau di Persekama sendiri tuh ada nggak sih pengurusannya gitu? Ya kepengurusan ada. Itu kan ada manajemen dalam arti ini jajaran kan ada sebenarnya kan kita Persekama itu kan milik kabupaten. Dalam hal ini Askap atau Askap PSSI Kabupaten Madiun. Nah dari situ kan Askap membentuk manajemen. Dalam hal ini ada manajer kemudian dan lain-lainnya itu. Sebenarnya kalau masalah pendanaan dan lain sebagainya itu bukan ranah kita. Kalau ranah kita yaitu di rumput di lapangannya. Nyuket. Kita merumputnya itu yang merumput di lapangan itu yang kalau pendanaan sebenarnya mohon maaf ini ranahnya manajer atau mungkin manajemen. Ya memang kalau sebenarnya karena PSSI masih di bawahnya KONI, sebenarnya ada dana KONI, tapi saya nggak bisa menyebutkan nominalnya berapa di sini. Kemudian dari manajer itu mencari sponsorship yang mungkin ya secara ibaratnya door to door lah, tidak ada lelang promo lelang sponsorship dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya, cuma ya sampai dengan saat ini ya melakukan oponane kok gitu, seperti itu kok. Berarti memang untuk pendanaan ya karena kalau saya kesannya Ya. tuh gini, kalau ini perusahaan itu kan berarti BUMN kan. Bukan swasta, jadi rodok seret kan harus nunggu tahun anggaran macam-macam kayak begitu nggak sih? Kalau sepak bola itu. Saya ini kok mau ngomong itu tuh saya takut salah karena bukan ranahnya itu loh, bukan ranahnya. Sebenarnya kalau mau simpel sebenarnya enak sih kok. Ada salah satu mungkin ini gagasan pribadi mungkin sama teman-teman juga. Misalnya ya koe seorang pengusaha seneng bal-balan. Wih, aku salah satu pemain kan tau penane. Wes, gak usah mbok pikir liya-liyane. Segala macam misalnya ya mes atau mungkin gaji misalnya atau mungkin bonus dan sebagainya atau aku sih tanggung. Lah ini kalau ada orang 24 lah paling enggak pegang satu pemain, orang-orang yang benar pure seneng main bola itu insya Allah udah jadi, udah jalan. Tapi ya memang kita harus mengumpulkan orang-orang yang seperti itu kan yang masih kesulitan. Ya mungkin kalau mohon maaf kalau mungkin artis yang turun tangan dan lain sebagainya itu kan lumayan. Dompetnya dewe biuk wes. Cukup. Misalnya pelatih kamu butuh apa aja sini gitu.
kita nggak mikir, langsung ngomong aja. Nah, tapi kalau dengan keadaan seperti ini kita juga harus melihat, kita harus realistis. Aku misalnya minta alat latihan yang seperti tim-tim maju lainnya, ya kita juga melihat, kita juga mengerti lah, kita karena ya memang dari awal mulanya kita pengen ya Persekama ini eksis dulu gitulah, dikenal lagi oleh masyarakat gitu. Tapi itu gini, saya kalau kita dari awam ya, untuk menjawab pertanyaan beberapa orang itu kan kadang gini, pemain bola itu dibayar nggak sih? Gaji atau bentuknya apa kan saya nggak ngerti. Kalau misalnya ada manajer itu berarti kan dia mestinya kan gajian. Kalau di luar itu kan gajinya ngawur-ngawur. Ngadu balik gajinya sama miliatan. Nah, kalau memang yang di lokal-lokal gini apa juga sistemnya sama, Mas? Harusnya. Sebenarnya itu harusnya idealnya ada. Tapi karena anak-anak itu yang penting main dulu lah, nggak mikir masalah gaji ya, yang penting main dulu, dapat pengalaman, siapa tahu nanti bisa mengembangkan dirinya jadi main profesional, bisa ke tim yang lebih baik lagi. Anak-anak gitu, karena usianya masih muda-muda, kebanyakan kelahiran 2003-2002 nih. Milenial berarti ya? Ya, generasi baru. Generasi baru. Nah, selama latihan tuh biasanya tempatnya latihan di mana sih yang dipakai biasanya? Lokasinya? Di Oh, tetap di sini? Ya. Karena ya ini tuh di Pangeran Timur, ada Panderi itu Tutup. terus kita geser ke lapangan kerajaan kerjakan. Oh iya, lapangan kerajaan. Supaya apa? Kalau nanti dibutuhkan juga fisiknya itu Oh, antara down. fisik teknik itu pasti hilang. Kita untuk menjaga semua itu kita geser badan ke lapangan kerajaan, terus sudah dibuka kita kembali lagi ke Pangeran. Nah, terus kalau untuk fasilitas sebetulnya yang dibutuhkan tuh apa aja sih kalau untuk pemain bola gini? Fasilitas ini perlengkapan equipment itu ya mungkin ya marker, ya laser, dan perlengkapan yang di lapangan. Mungkin juga untuk menambah fisik itu nggak hanya di lapangan aja, mungkin bisa fitness. Nah, fitness kan pasti biayanya lebih. Makanya kemarin kita usahakan untuk latihan di tingkat training, bukan cuma diri sendiri. Perlengkapan yang lain mungkin ya jersey, latihan sama kaos untuk keberangkatan itu juga. Nah, itu yang sudah ada itu apa aja? Atau yang belum ada aja biar gampang. Nanti kan mumpung tak golek nih sponsor malahan ya toh. Oh iya ya, tanding menang terus ya uploadannya ya toh. Mana-man. Yang butuhkan apa sih biasanya yang belum ada? Harga, ya, harga untuk banting-banting gawang kotak itu yang kecil, itu gawang basket. ya gawang basket kecil. Lingkar. Oh ya, ring. Sekarang itu Tongkat. Nah, tongkat, terus manekin buat yang agar terus belakang itu. Ini sepatu juga. Oh iya lali ya. Itu yang utama itu. Yang utama itu. Tapi selama ini, selama pertandingan musim ini ya kita ngomong, itu berarti mereka swadaya juga pemain. Ya mereka ibaratnya ya wis pakai sepatunya yang dia punya, yang punya sendiri-sendiri. Jadi kita yang mereka pakai baru itu ya cuma jersey itu aja. Oh, kaosnya itu ya. Kalau sepatu segala macam mereka bondo dewe lah ibaratnya. Ya memang karena ya kita juga yang seperti tadi saya bilang kok, kita juga mengerti, kita mawas diri, dan juga alhamdulillah teman-teman adik-adik kita pemain itu tidak tidak menuntut yang lebih. Ya kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, dengan tim-tim lain yang mereka memiliki target, ya kita untuk level di Liga 3 aja ya, kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nggak, maksudnya
keikhlasan kita, kemudian semangat kita, dan rasa nasionalisme kedaerahan untuk membawa nama Madiun itu sangat tinggi adik-adik di sini. Ya termasuk ya tim ya ini juga. Ya, Nah ya. kita ibaratnya ya sama-sama lah kita melaku bareng ya. Apa anane iki sementara jalan dulu ya. Sambil nanti kita ya mudah-mudahan dengan adanya Komusa di sini bisa orang-orang yang sayang dengan Madiun dan cinta dengan sepak bola bisa mendengarkan. Ya. Berarti beliau-beliau ini sesuai dengan logonya apa? Departemen Agama ya. Ikhlas beramal. Dari ini dinas kon urunan. Untuk gak urunan belas. Tapi kalau untuk berarti sementara ini kan memang swadaya ya, mereka dengan kesadaran sendiri, beli alat sendiri, olahraga budal diri, maksudnya kan tanpa fasilitas kan. Kalau untuk yang musim ini loh, sebelum ada sponsor. Nah itu pernah nggak sih mikir maksudnya untuk pendanaan berikutnya itu mau lewat apa? Ya paling sebenarnya Kalau paling saya mikirnya ya tetap kaos ya, sponsor kaos itu paling gampang itu, udah nempel logo, bayar piro, wis. sebenarnya ini kok paling kalau mau bisa segera apa ya namanya terentaskan semua ya memang kita harus ada investor besar. Nah, tapi investor besar itu mau kalau kita ada prestasi. Oh, Ya, paling dia enggak- memang sudah ngasih itu. Ya enggak gitu kok. Misalnya gini, kalau Persekama apalagi kita nggak ikut Liga 3, nah ini kan kita paksakan untuk ikut Liga 3 ini supaya tetap eksis dan tidak kena sanksi. Biar nggak kena sanksi. Iya. Nah di situ alhamdulillah kita dengan persiapan yang mepet, kemudian dengan ya pelaku apa anane, tapi kita berprestasi. Itu kan berarti dari SDM-nya, dari apa namanya pemainnya, itu kan berarti berkualitas kok. Kalau misalnya kita bisa lolos ke babak selanjutnya, atau mungkin malah kita bisa eksis ke nasional, itu kan berarti apa namanya SDM kita bagus. Nah, wong kita dengan persiapan seperti ini, kita dengan Nganjuk, alhamdulillah nggak kalah. Dengan Nganjuk menang. Nah, dengan Bojonegoro juga Bojonegoro menang. alhamdulillah menang. Nah, tinggal kita nanti pertandingan menentukan dengan Ngawi besok hari Senin sama Kamis Ponorogo. Nah, itu mereka tim-tim yang punya target dan pendanaannya Sudah ada. ya gini, pendanaannya sudah kuat secara finansial. Ya, kita insya Allah kita akan tunjukkan besok 2 pertandingan terakhir ini kita bisa maksimal Itu berarti ya tinggal 2 pertandingan ini untuk grup Untuk yang grup. sama ya. untuk grup ini. Nanti kan kesaring lagi, tanding lagi dengan Iya. grup yang lain. Iya. Nah, terus untuk kedepannya ini apa nih dari sisi pelatih yang mau dikembangkan dari anak-anak ini? Yang digenjot apa nih gitu? Nanti pendanaan oke lah, nanti tak golek-golek nih gue investor. Kalau dari segi anu pelatih, Kan hari Senin kita kan sudah tanding, Kamis bertanding. Otomatis kita benar ke organisasi tim, koordinasi antar lini, terus kita ke taktik. Kita lawan Ngawi mau main bagaimana? Nanti kan masih ada waktu latihan, ya kita maksimalkan itu. Jadi kita ke sana nggak syukur main. Nanti strateginya apa? Harus ada. Mainnya bagaimana? Gitu. Jelas kita sudah tahu gambarannya permainan yang Ngawi bagaimana, Depon bagaimana. Nanti sore kita akan latihan, kita terapkan di latihan. Senin tinggal anak-anak memaksimalkan waktu pertandingan. nah mumpung ini saya nggak lupa, itu nyaringnya pemain yang baru-baru kemarin itu gimana sih caranya? Ya saya kan pembinanya Leo Krajan. Oh, Leo Krajan kan eksis, anak-anaknya juga itu apa itu Leo Krajan itu? klub SSB di Leo Krajan. Ya, waktu ini saya cerita dulu ya. Ya, Kemarin kita kan klub kabupaten tuh yang eksis kan yang senior Lampor, terus Leo Krajan di stadion tuh Pamor sama Jiwan ada besar bumi. Yang 4 tim. Nah, tapi kalau di Leo itu anak-anak rata-rata sudah kumpul sejak usia dini. Jadi anak-anak ini sudah mulai latihan pembibitan dari kecil. kecil, dari kecil. Dari
usia kecil yang 2015 kemarin main di Bupati Cup. Itu eranya Jagawang Iwan itu. Terus Aryan itu juara 2 kemarin. Final kalah dengan Pandian yang pemainnya dari Ngawi semua. Adiknya itu tahun 2016 usia di bawahnya juara 2 Piala Menpora zona Ngawi. Terus mewakili ke provinsi lawan Persebaya, lawan Jember. Nah, bawahnya itu ada eranya Rahmat. Jadi gabungan antara 3 era itu. Anak-anak itu kan nggak mungkin satu kelahiran 2099 kan tinggal berapa anak kan pasti ada yang sudah kuliah kerja lah. Yang sisanya ini 12 anak ya Mas ya. Tinggal 12 anak, 13 anak itu. Ya, terus lainnya dari klub-klub yang Kabupaten Madiun. Jadi tidak instan lah istilahnya. Bener-bener. Dan yang Leo Krajan itu juga swadaya juga lagi. Swadaya. Swadaya kabeh ya. Jadi kita memang benar-benar membina dari usia dini. Ya, terus tak tambahin lagi dong. Yang Persekama ini 100% KTP-nya Madiun. Nah, itu yang penting. Maksudnya kan enggak import pemain gitu Tidak. kan? Itu pure apa namanya? Orang Madiun. Produk lokal. Produk lokal. Oke. Kita kemarin juga sebenarnya membutuhkan salah satu posisi. Saya merekomendasikan satu pemain dari luar daerah pun juga tidak bisa. Karena? Ya karena kita harus pakai produk lokal. Oh. Ya kita harus opo anane iki digodok bareng-bareng untuk menjadikan ya tim Persekama yang sekarang ini. Nah, ini yang terakhir ini harapannya ini untuk liga ini nanti kalau sudah lolos gitu terus mau diapain ini? Ya, sebenarnya kalau untuk lolos kan tahapannya masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Kita sebenarnya dari awal mulanya kita ikut Liga 3 yang sekarang itu kan karena biar Persekama eksis tidak kena sanksi dari PSSI. Tapi ternyata setelah kita jalan, ternyata kok kita 2 kali pertandingan sudah poin penuh terus. Nah ini kita ada di tengah-tengah kok. Kalau kita nanti ya tergantung pertandingan besok hari Senin itu ya. Tapi juga meskipun kita 2 kali nanti kalah pun itu masih ada peluang kita maju ke putaran berikutnya. Ya jadi kita untuk melangkah ke yang jauh itu memang masih belum kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan 2 pertandingan ke depan ini. Ya untuk misalnya mau lolos ke babak selanjutnya itu pikir carry lah nanti. Maksudnya kita sambil jalan lah. Tapi memang saya harapkan setelah Liga 3 ini ya mungkin tahun depan itu pihak-pihak terkait atau mungkin warga Kabupaten Madiun yang cinta dengan Persekama ya, mari kita bareng-bareng kita besarkan Persekama yang sudah ada ini. Eman-eman potensi anak-anak yang ada di Madiun ini kalau tidak kita openi, kita tidak bina itu eman-eman kita nggak kalah. Ibaratnya bibit kawitnya Kabupaten Madiun untuk untuk bibitnya itu nggak kalah dengan tim-tim besar lainnya. Tinggal kita pengelolaannya. Mungkin Mas Slamet bisa nambahin Mas Slamet. Ya mudah-mudahan nanti untuk tahun berikutnya kompetisi internal dibergulir lagi sehingga kita pihak pemandu bakatnya kan ada untuk memilih pemain itu lebih mudah. Kalau sekarang istilahnya ya itu kita golek-golek lah. Jadi kalau ada kompetisi internal, ada pertandingan, memantaunya lebih gampang. Pemain yang bagus. Jadi kita tidak perlu sistem seleksi, diundang pemain suruh datang semua enggak. Jadi tinggal kita pilih pemain, dipanggil, lebih efektif, hasilnya juga lebih baik. Daripada seleksi terbuka yang datang 200, 300 Aku pikir seleksinya begitu. Enggak dah. Yang kemarin cuma ya begitu dipanggil kan ada, tapi kan ya kualitasnya kalau tidak ada. Iya, kualitasnya. Kalau ada kompetisi, ada pertandingan kan bisa lihat, wah anak ini visi bermainnya bagaimana, teknik, skillnya, mentalnya bagaimana kan tahu.
Tapi kalau kompetisi lokal itu biasanya ngadakan kan KONI lokal juga kan? Ya ASKAP ASKAP ngajakan. itu ya? ASKAP. PSSI, ya. Ya. Oh, PSSI-nya kabupaten. Ya. Nah, itu boleh itu kalau pembibitan dari situ ya? Ya. Kalau usia dini kan sudah di handle dengan paguyuban. Kabupaten Madiun kan ada paguyuban. Loh, apa itu? Paguyuban sepak bola Caruban. Tapi yang main itu seluruh SSB se-Kabupaten Madiun. Tapi mulai usia dini dari usia 12, 11, 10 untuk biaya swadaya. Jadi kita peserta umpama 10 tim tengah kompetisi per pekan itu menghabiskan biaya berapa. Nanti di total dibagi jumlah peserta. Ketemu 300.000 per peserta, yaitu nanti buat biaya kompetisinya. Urunan dewi. yang ini sedang berjalan U10 ya, U9. Kelahiran 2011. Ini sudah seri ketiga. Pesertanya cuma 8 tapi yang kelahiran itu 2011. Pertanyaannya di Pekan pertama di Jiwan. Oh, Jiwan. Teguhan Jiwan. Besok hari Minggu nanti di lapangan Delopo Lampor, Bangunsari itu. Pekan terakhir di Leo Krajan, lapangan Krajan. Itu untuk yang U9. U9 nanti habis itu kita adakan lagi. Jadi tiap tahun itu sudah terprogram U9, U10, U11, U12. Nah, buat teman-teman Lah, bisa untuk foto yang di situ juga. Seniornya kan Senior. usianya U13 ke atas tuh ini sebenarnya ranahnya ASKAP. Soalnya pembiayaannya kan lebih Lebih gede. Nah, arek-arek cilik kan ada tas. Aku iso. Oke. Dari Mas Anu, siapa? Kali ya. Bai. Bai, monggo silakan. Harapannya ya mungkin dari mas-mas tapi internal terus pasar manajemen dan sebagainya. Ini yang saya tuh lebih ke SDM-nya. SDM dalam artian lisensi. pelatihnya, lisensi. Di Madiun itu sangat jarang, bahkan belum pernah mengadakan lisensi. Nah, harapannya ke depannya mungkin dari Pak Koni atau Askap nanti bisa, atau yang lain itu bisa memberikan, istilahnya menjembatani para pelatih-pelatih dari SSB yang ada di Kabupaten Madiun ini untuk mengikuti lisensi, baik itu lisensi yang dasar dulu lah mas, yang lisensi D nasional. Mungkin semakin banyak yang yang punya lisensi kan bisa lebih memajukan lagi. Kualitasnya semakin Kalau nggak gitu ya bagaimana mau maju. Ini pelatih ya Rek, lisensi. Ada. Jadi ada kurikulumnya juga. Iki rasane babalan yo akeh men to iki. Iya. Komplek. Sampai lah ya komplek kan. Iya. Itu kan pemain ya. Ternyata Iya. pelatih juga ada lisensinya. Ada. Kayak apoteker. Iya. Jadi nek pelatih asal-asalan Iya. ya itu nggak akan terbentuk. Dari ya mungkin pertama memang dari attitude, kemudian dari teknik, skill dan Iya. organisasi permainan yang asal-asalan, karena sepak bola itu juga dinamis kok. Dari model strategi dulu klasik, kalau Indonesia kan cenderung 3-5-2. Kalau sekarang berkembang ke 4-3-3. Dari 4-3-3 itu bisa dikembangkan lagi jadi 4-3-2-1. Nah, itu seperti itu, jadi kita dinamis. Tergantung kebutuhan tim, lawannya siapa, kemudian materi pemain. materi pemain seperti apa, kita juga harus mencocokkan itu. Jadi ya tidak serta-merta maton latih tok. Jadi dari dasar itu harus kita Strateginya juga dipikir di lapangan. iya itu ada kurikulumnya juga. Wes. Tibae ya. Iya, ada kurikulumnya juga. Oh iya. Oke, itu tadi teman-teman perbincangan sedikit dengan para pelatihnya ya. Ini pelatihnya ini. Belum nanti ketua supporter mungkin ada juga ini mestinya. Ada dong? Ada. Organisasi supporter Ada. juga ada. Manajemen juga ada sendiri. Iya. Nah, oke, yang penting yang dibutuhkan sekarang Persikama adalah sponsorship. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis gede, ya toh, punya pabrik, monggo di kabupaten ini banyak loh. Oh, iya. Banyak industri, Inka bisa masuk, ya toh, Wings di kabupaten, hotel nggak tahu ya, hotel masuk mana ya, kota ya, Kota. ya enggak hotelnya tak bangun ke, jadi nanti ternyata tuh banyak industri yang di kabupaten, terutama Ngelamas itu gudang garam kan juga ada, Iya. itu kan bisa masuk. Jadi teman-teman yang pengen juga mensupport
olahraga lokal yaitu sepak bola Persikama, jadi silakan hubungi pelatihnya aja paling gampang, ya toh. Di Facebooknya juga ada, tak tag nanti alamatnya Facebooknya Mas Sas sama Mas Kaji juga di bawah. Jadi nanti silakan hubungi yang mau sponsorship untuk pengembangan olahraga kabupaten, monggo silakan, terutama sepak bola ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu, Mas. Oke, nanti kita ketemu lagi di event berikutnya. Kita akan undang teman-teman yang lain yang berhubungan dengan sport juga. Sampai jumpa di Makani Netizen edisi berikutnya.